Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi susunan negara yang saya resum dari sumber buku dan jurnal. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahara Dinda Aulia dengan NPM 25120111393. Bentuk negara ada dua. Pertama, negara monarki, yaitu negara dengan bentuk monarki atau kerajaan. Maka kepala negara diangkat dari garis keturunan raja terdahulu yang secara turun-temurun mewarisi tahta berdasarkan hubungan darah. Yang kedua, negara republik, res publique, hak atau kepentingan rakyat. Negara yang berbentuk republik, kepala negaranya disebut presiden. Pimpinan atau kepala negara dari suatu republik tidak merupakan kedudukan yang dapat diwariskan secara turun-temurun, melainkan dia dipilih dalam satu pemilihan umum. Dalam satu negara yang berdasarkan demokrasi, pemilihan dilakukan secara langsung, umum dan rahasia dengan maksud agar dapat dipilih seorang kepala negara yang berkualitas dengan jujur dan adil. Prinsip atau asas negara yang menjadi objek studi hukum tata negara meliputi konsep atau bangunan yang bersumber perasaan dan akal atau pikiran masyarakatnya yang membentuk pandangan hidupnya. Atas dasar prinsip dan pandangan hidup bangsa, negara yang dibangun tersebut akan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara. Tiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu dan tiap negara mempunyai dasar dan falsafah yang berbeda. Falsafah itu merupakan wujud watak dan keinginan suatu bangsa sehingga segala sesuatu dalam kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya. Ketika para pendiri bangsa mempersiapkan kemerdekaan dan mempertanyakan atas dasar apa negara Indonesia yang akan diproklamasikan, dibentuk rapat-rapat BPUPKI, merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai filosofi Grand Slam negara Indonesia. Dia menjadi sumber hukum material bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Tiap tindakan rakyat dan negara melalui pejabat dalam kebijakan harus sesuai dengan dasar negara. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga menguraikan satu sila harus dalam pengertian keempat sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Indonesia negara hukum dan didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 yang lazim disebut sebagai konstitusional, demokrasi dan demokratis Rechtsstaat. Indonesia menganut ajaran pemisahan kekuasaan secara lebih tegas. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan. Negara hukum, rule of law, dan konstitusional. Pembicaraan tentang rule of law dan konstitusionalisme sesungguhnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem hukum yang harus dibangun dalam supremasi hukum sebagai komponen konsepsi rule of law merupakan suatu sistem peraturan tersusun dari yang paling rendah sampai dengan konstitusi yang ditempatkan paling tinggi. 1. Separation of powers. Cabang-cabang kekuasaan tidak diletakkan dalam satu tangan tetapi harus dibatasi dengan memisahkan satu dengan yang lain secara tegas. Keterpisahan dapat dikenali dari kewenangan yang dilakukan dan orang yang melaksanakannya tidak saling mencampuri. Tidak diterapkan secara kaku dalam isolasi komplit, melainkan terhubung satu dengan yang lain agar penyelenggaraan kekuasaan negara terkoordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Check and balance merupakan satu sistem pembatasan kekuasaan negara dengan memberi wewenang kepada satu cabang kekuasaan untuk mengubah atau membatalkan putusan atau tindakan cabang kekuasaan negara lainnya. Wewenang judicial review dilaksanakan MK untuk menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 merupakan salah satu bentuk check and balance. Karena pengujian yang dilakukan adalah menyangkut konstitusionalitas norma, maka wewenang tersebut secara khusus disebut juga constitutional review. Konstitualisme menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara karena ada hal yang tidak dapat dilakukan pemerintah meskipun sesuai dengan prosedur. Konstitusionalisme terkait erat dengan demokrasi yang menghormati persamaan martabat manusia, kebebasan dan hak-hak dasar sebagai nilai dasar masyarakat yang adil. Constitutionalism implements the rule of law. It brings about predictability and security in the relation of individuals and the government by defining it in advance the powers and limits of that government.
Susunan Negara Kesatuan, Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat beberapa macam susunan organisasi negara. Negara Kesatuan, Negara Serikat, Negara Konfederasi, dan Negara Superstruktural. Negara Kesatuan. A. Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Pemerintah daerah disusun dalam pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. C. Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan daerah mendapatkan kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan dengan tegas. D. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini berarti kalau ada keinginan untuk merubah negara kesatuan Republik Indonesia, maka terlebih dahulu harus mengubah pasal 37 ayat 1 tersebut. Itu berarti bahwa NKRI sebagaimana dikehendaki bapak-bapak bangsa sudah final. 1. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah daerah disusun dalam pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan daerah mendapat kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan dengan tegas. Pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 UUD 1945 mengatur sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah Pasal 15 UU 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atas kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah negara kesatuan, ada juga negara federal. Dalam negara federal, kekuasaan terbagi antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Kekuasaan asli ada pada negara bagian yang tadinya merupakan negara mereka yang berdiri sendiri, tetapi kemudian negara-negara bagian tersebut bersepakat untuk bersatu dan membentuk federasi negara, dan menyusun kesepakatan tentang batas-batas kekuasaan antara negara bagian dengan negara federal. Urusan pertahanan, keuangan, dan hubungan luar negeri biasanya ditentukan sebagian urusan pemerintah federal, sehingga pemerintahan federal sangat kuat. Selanjutnya, negara konfederasi. Konfederasi adalah negara dengan persekutuan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka, yang karena alasan mempersekutukan kebutuhan tertentu diri dalam organisasi kerjasama yang longgar. Contoh, setelah Uni Soviet bubar, maka negara-negaranya merdeka bekas Uni Soviet membentuk konfederasi sebagai persekutuan kerjasama yang sangat longgar dan menyerupai organisasi kerjasama antar negara secara regional seperti ASEAN. Selanjutnya ada negara superstate. Bentuk terakhir ini merupakan fenomena baru yang merupakan keinginan negara-negara berdaulat bersatu dalam kerjasama yang lebih ketat dan bahkan dalam hal tertentu menyerahkan kedaulatan negara kepada persekutuan dalam fungsi-fungsi legislasi, administrasi, dan fungsi peradilan, bahkan hubungan luar negeri, imigrasi, dan moneter, tetapi belum mencapai tingkat federasi, contoh Uni Eropa. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terkait dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam kaitan dengan fungsi legislatif. Secara garis besar ada 3 sistem pemerintahan yang terkenal di dunia. 1. Sistem pemerintahan presidensi, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem campuran. 1. Pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan, yang sekaligus sebagai kepala negara. Keduanya merupakan cabang eksekutif. Menurut Chef Strong, membedakannya sebagai nominal, y eksekutif, kepala negara sebagai lambang atau simbol, dan real eksekutif, yang sesungguhnya memimpin eksekutif sebagai penyelenggara negara. Selanjutnya, pemerintahan parlementer. Prinsip universal sistem pemerintah parlementer. 1. Hubungan legislatif dengan eksekutif tidak terpisah secara murni. 2. Fungsi eksekutif dibagi 2 bagian, the real eksekutif atau kepala pemerintahan dan the nominal eksekutif kepala negara. Ketiga, kepala pemerintahan diangkat kepala negara. Keempat, kepala pemerintahan mengangkat menteri sebagai satu kesatuan lembaga yang kolektif. 5. Menteri biasanya anggota parlemen. 6. Pemerintah tidak dipilih langsung dan bertanggung jawab kepada parlemen. 7.
Kepala pemerintahan dapat memberi pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. 8. Dianut prinsip supremasi parlemen karena parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian pemerintahan. Ke-9. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen. Contoh Singapura, India, dan Jerman. Selanjutnya, sistem pemerintahan hybrid sistem atau campuran. 1. Presiden yang bertindak sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat atau lembaga perwakilan. Kedua, Perdana Menteri diangkat presiden dari partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Ketiga, pemerintahan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh Prancis. Resume materi yang saya dapatkan bersumber dari beberapa jurnal yang saya baca. Saya akan tampilkan di layar. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.